Aku bukan untukmu. Chapter 87. Wanita biasa. Tony yang baru saja masuk ke kamarnya dan hendak duduk di sofa dikejutkan dengan suara ketukan pintu. Ia pun mengurungkan niatnya dan beranjak buka pintu. Dan setelah dibukanya, ternyata itu adalah Tiara. "Ada apa?" tanya Tony. "Boleh aku masuk?" Tony lalu menggeser tubuhnya memberi jalan pada Tiara. Tiara duduk di sofa dengan menyilangkan kaki. Dan Tony duduk di sebelah Tiara. Pria tampan itu lalu bertanya kepada sang adik, "Apa yang bawamu ke sini?" "Aku perhatikan saat makan tadi, kakak curi-curi pandang pada Sena. Jangan bilang kakak menyukainya." Tiara menatap serius kakaknya itu. "Tidak, dia hanya menarik saja untuk dilihat. Tidak membosankan?" kata Tony jujur. "Kau kesini hanya untuk menanyakan itu?" tanyanya. "Jadi menurutmu dia menarik?" tanya Tiara seraya merutkan kening tanpa menjawab pertanyaan Tony. "Ya begitulah. Wanita biasa-biasa saja begitu kau bilang menarik. Ada-ada saja." Tiara tak setuju dengan pendapat Tony. Di mata wanita mungkin terlihat biasa-biasa saja, tapi tidak di mata laki-laki. Dan mungkin itu salah satu yang buat Kak Bintang tergila-gila pada Sena, tutur Tony. "Kenapa Kak Bintang tidak kembali pada Kak Dila saja dibanding dengan wanita biasa-biasa itu? Kau ini seperti tidak tahu saja, hati itu tidak bisa dipaksakan. Lagi pula, Kak Bintang pasti punya alasan yang kuat. Kenapa dia memilih Sena? Kau tahu seperti apa Kak Bintang kan? Dia tidak pernah gegabah dalam memutuskan sesuatu, apalagi memilih pasangan," kata Tony. "Dan apa tadi kau bilang? Lebih baik kembali pada Dila. Apa kau lupa kalau dia kepergok selingkuh dengan pria lain? Mana mungkin Kak Bintang mau kembali pada Dila?" "Aku tahu, tapi kan Kak Dila bilang itu hanya salah paham. Dia tidak ada hubungan spesial dengan laki-laki itu. Dan laki-laki itu juga sudah mengiyakan apa yang dikatakan oleh Kak Dila, bukan? Tapi kan yang melihat semuanya Kak Bintang. Siapa tahu Dila berbohong dan meminta pria itu berbohong juga. Kan kita tidak tahu. Lagi pula omongan Kak Bintang itu lebih bisa dipercaya dibanding penjelasan Dila," timpal Tony. "Tapi tidak ada salahnya kita percaya dan penjelasan Kak Dila juga." Tony yang sudah tahu watak Tiara yang keras kepala hanya bisa menghela napasnya. Berdebat pun percuma. Tiara tidak akan mudah menyerah. Dia akan terus mencari pembenaran. "Tapi kok tidak ada niat untuk berbuat macam-macam pada Sena karena kurang setuju dengan hubungan Kak Bintang dan Sena kan?" tanya Tony yang sedikit takut Tiara akan melakukan yang tidak-tidak pada Sena. Kita lihat situasi dan kondisi saja. Karena aku tidak bisa janji Kak." Tiara tersenyum memperlihatkan deretan giginya lalu pergi. Tony hanya bisa menghela napas sambil menggeleng. Semoga dia tidak senekat yang aku bayangkan, batin Tony. Setelah menemui Tony, Tiara langsung pergi ke kamarnya. Gadis itu lalu mendudukkan tubuhnya di sofa dengan sedikit kasar. Ia lalu bergumam dengan nada kesalnya. Kak Tony malah mendukung wanita itu. Mama juga sama saja, malah tidak senang dengan hubungan mereka." Di tengah kesalahan itu tiba-tiba ponsel Tiara berdering. Ia lalu beranjak dari tempat duduknya untuk mengambil ponselnya yang terletak di atas meja rias. Seketika senyuman lebar langsung terukir di bibir gadis tomboy itu ketika melihat nama yang tertera di layar benda pipih tersebut. "Kak Dila." Tiara bergegas menerima panggilan dari mantan kekasih kakaknya itu. "Halo Kak Dila," sapa Tiara pada Dila di seberang telepon. "Halo Tiara, apa kabar?" tanya Dila. "Aku baik Kak," jawab Tiara. "Kak Dila sudah kembali ya?" "Iya, aku sudah di Lombok," jawab Dila. "Astaga, kenapa bisa kebetulan begini?" seru Tiara yang terlihat begitu senang. "Kebetulan apanya, Tih?" Tiara lalu duduk di tepi ranjang, kemudian menceritakan tentang Bintang yang menjalin hubungan dengan Sena. "Begini Kak, Kak Bintang punya pacar baru," ungkapnya. "Apa? Bintang punya pacar baru? Siapa wanita yang berhasil membuat Bintang jatuh cinta?" tanya Dila yang terdengar begitu kaget. "Namanya Sena. Dia seorang penulis seperti Kak Bintang," terang Tiara. "Dari penampilannya, dia hanya wanita biasa, jauh dengan Kak Dila yang berpendidikan. Aku tidak suka Kak Bintang pacaran dengan wanita itu. Aku lebih suka kalau Kak Bintang kembali pada Kak Dila," katanya. "Bagaimana mungkin Bintang bisa jatuh cinta pada wanita biasa-biasa saja? Dia tuh kan pemilih," tanya Dila. "Entahlah Kak, aku juga heran dengan Kak Bintang yang lebih memilih wanita itu dibanding para wanita berkelas yang mengejarnya. Ya maksudku kalau dia tidak ingin kembali pada Kak Dila, setidaknya dia memilih pacar yang setara dengan Kak Dila, bukan malah jauh di bawah Kak Dila," kesal Tiara. "Jadi kok tidak ada masalah kalau Bintang memilih salah satu di antara para wanita yang senang mencari perhatian itu? Kalau orangnya baik tidak ada masalah buatku," jawab Tiara.
Tapi, apakah yang kukatakan itu benar? Kau lebih suka Bintang kembali padaku dibanding berpacaran dengan wanita itu? Siapa tadi namanya? Sena. Ya, apakah itu benar? Tanya Dila. Ya, aku lebih senang kalau Kak Bintang kembali pada Kak Dila dibanding berpacaran dengan wanita itu, terang Tiara. Kak, apa Kak Dila bisa datang ke sini? Siapa tahu dengan kedatangan kakak ke sini akan membuat wanita itu cemburu dan menjauh dari Kak Bintang. Aku benar-benar tidak suka Kak Bintang berpacaran dengan wanita itu. Baiklah, besok aku akan ke sana, kata Dila. Yes, baiklah Kak, aku tunggu. Tiara tampak senang mendengarnya. Ya sudah, aku tutup dulu teleponnya. Bye. Bye Kak Dila. Panggilan pun berakhir. Ini sebuah kebetulan yang luar biasa. Kalau Kak Dila kesini, dia pasti akan cemburu dan menjauh dari Kak Bintang. Gumam Tiara senang. Sementara di tempat lain, Bintang masih mengajak Sena mengobrol di balkon kamarnya sambil menikmati indahnya langit malam yang bertabur bintang. Aku senang kau bisa cepat akrab dengan Mama, kata Bintang. Karena mamamu baik, ramah, dan enak diajak bicara. Aku merasa nyaman saja ketika aku bicara dengan mamamu. Balas Sena seraya tersenyum. Mama memang mudah berbaur, berbeda dengan Tiara, ujar Bintang. Ngomong-ngomong soal Tiara, maafkan dia ya kalau sikapnya tadi siang buatmu tersinggung. Nanti kalau dia sudah mengenalmu, dia pasti akan sangat akrab denganmu, imbuhnya. Tidak, aku tidak tersinggung. Itu hal wajar bagi seseorang yang tidak mudah menerima kehadiran orang baru. Aku bisa memakluminya, kata Sena. Syukurlah kalau kau berpikir seperti itu, Bintang tersenyum. Nanti kalau Tiara sudah akrab denganmu, dia pasti akan lebih mendengarkanmu dibanding aku. Oh ya? Kenapa kau bisa berpikir begitu? Kau kan yang bersama sejak kecil. Mana mungkin dia bisa lebih mendengarkan aku dibanding mendengarkanmu? Karena dulu dia juga seperti itu pada Dila, jawab Bintang. Siapa itu Dila?